Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dalam profil. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like, komen supaya kita upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shaggy tiba-tiba saja dia melakukan sebuah penerobosan. Di tengah-tengah pertarungannya, dia melakukan sebuah penerobosan naik ke rank 7. Dan tentunya dengan sangat mudah Shaggy dia dapat menggantikan langkah dari kultivator iblis rank 6 itu. Karena sejatinya mereka yang ada di rank 6 dan juga rank 7 jauh, kekuatannya jauh berbeda. Bahkan kekuatannya berlipat-lipat hingga 50%. Dan setelah Shaggy dia mengalahkan Gals itu, di sini Shaggy dia pun tahu kalau Gals ini pasti memiliki banyak harta karun yang membuat Shaggy dia pun berniat untuk dapat mengambil semua yang bisa dia ambil. Namun ketika Shaggy baru saja mencoba untuk ingin ngelut, tiba-tiba saja jiwa dari Gals ini kembali muncul dan melesat keluar dan berniat untuk dapat membalaskan dendamnya kepada Shaggy dengan cara menyerangnya langsung. Namun tentunya menghadapi hantu gentayangan seperti ini mudah saja bagi Shaggy untuk dapat menghentikannya. Cukup melepaskan sebuah teknik penyegelan saja untuk dapat menyegel jiwa dari gadis iblis itu. Dan sadar betul kalau saat ini Shaggy mencoba untuk dapat menyegel dirinya. Di sini gadis ini dia pun mencoba untuk dapat melarikan diri. Tapi sayangnya itu semua telah terlambat. Karena saat ini Shaggy sudah melakukan teknik penyegelan miliknya dan berniat untuk dapat memberikan jiwa dari Gals ini untuk dapat diberikan kepada Hating yang tentunya nantinya itu akan membuat Hating jauh semakin lebih kuat. Yang tentunya hal itu akan membuat Hating semakin jauh lebih kuat nantinya setelah dirinya mendapatkan jiwa-jiwa dari para kultivator tingkat atas seperti ini. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, di sini Shaggy dia pun cukup ternotis ketika dia melihat kertas-kertas aneh yang muncul tepat di sekitaran dari dirinya. Kertas-kertas yang membuatnya pun bertanya-tanya, "Opo iki? Apakah ini adalah sebuah trik dari Beast?" pikir dari Shaggy. Karena memang saat ini Beast rank 8 itu saat ini masih menghadapi harimau tua yang ada di sudut lainnya. Di sini Shaggy dia juga tidak menyangka kalau ternyata harimau tua sangat kuat. Bahkan dapat mengimbangi Beast rank 8 hanya dengan sisa-sisa jiwa yang dia miliki. Namun hal aneh pun kembali terjadi ketika Shaggy melihat kertas-kertas yang ada di sekitarnya tiba-tiba saja terbakar. Yang membuat Shaggy dapat berpikir apakah ini jangan-jangan sebuah trik kah? Dan jika itu benar, maka di sini Shaggy dia harus segera membantu harimau tua menyelesaikan aksinya. Namun ketika Shaggy mencoba mendekati harimau tua, tiba-tiba saja sebuah susunan formasi aktif. Dan dari dalam kegelapan sosok Beast jahat itu dia pun muncul dan berujar, "Akhirnya kau masuk juga." Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk murid-murid dari Sekte Mo, mereka pun perlahan-lahan satu persatu bangun dari pingsannya. Dan yang terakhir bangun adalah Xiaoqiu. Di sini Xiaoqiu dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Master udah mengalahkan para iblis? Entahlah, sambut dari Luobing. Dia juga tidak tahu tentang apa yang telah terjadi, hanya saja dia yakin kalau Shaggy pasti dapat melakukannya. Dan jika semua sudah berakhir, Master pasti akan menjemput kita, ucap dari Luobing. Di sini Luobing dia juga merasakan kalau tubuhnya benar-benar lelah karena dia sudah benar-benar menghabiskan semua energi spiritual yang dia miliki. Karena sebelumnya dia menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk dapat membantu Xiaoqiu memulihkan diri. Mengingat Xiaoqiu masih terlalu kecil untuk dapat ada di situasi yang mengerikan seperti ini. Namun hal aneh pun tiba-tiba saja merasuki Luobing. Dia merasakan aura Shaggy yang mendatang mendekat, tapi ada rasa-rasa aneh dengan kekuatan yang dirasakan oleh Luobing. Dia merasakan ada sosok lain yang datang bersama dengan Shaggy yang membuat Luobing dia pun sadar kalau ada yang tidak beres. Sedangkan untuk Xiaoqiu, dirinya yang tidak tahu apa-apa dan melihat kemunculan dari Shaggy, dia terlihat sangat senang dan dia langsung menyambut kedatangan dari Shaggy. Namun ketika mereka melihat kalau Shaggy datang tidak sendiri, barulah mereka sadar kalau ada yang tidak beres. Sedangkan di sisi dari Shaggy melihat Xiaoqiu yang ada di depannya, Shaggy dia pun mengatakan sesuatu dengan berujar kalau dia adalah binatang aneh. Apakah ini sisa-sisa dari Raja Iblis? Dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk ini. Karena ternyata saat ini Shaggy dia telah masuk ke dalam sebuah perangkap pengendali pikiran dari Beast rank 8 ini, alias teknik ilusi. Dan makhluk ini dia juga meminta kepada Shaggy untuk segera membereskan sampah-sampah kecil yang ada di depannya itu, yang membuat kini Shaggy dapat mulai mengarahkan pedangnya kepada orang-orang itu, kepada mereka, yang tentunya hal itu membuat kepanikan karena memang di mata Shaggy tiga sosok murid dari Sekte Mo itu terlihat seperti tiga ekor Beast yang sangat lemah. Bahkan saat ini energi spiritualnya juga tidak ada, padahal yang di depannya adalah tiga murid dari Sekte Mo yang terus berkata-kata kepada
kepada Lee Shaggy. Apakah Lee Shaggy tidak mengenali mereka? Namun uniknya ucapan yang diberikan oleh Lu Bing berbeda dengan apa yang didengar oleh Lee Shaggy. Karena bukan cuma perwujudannya saja yang berbeda, tapi suara serta ucapannya juga terasa aneh, justru terlihat menantang, yang membuat Lee Shaggy dia pun merasa ada yang aneh. Masa iya? Ini adalah para bis kah? Pikir dari Lee Shaggy. Namun atas desakan dari pengaruh ilusi membuat Lee Shaggy jadi bimbang. Apakah benar yang di depannya ini adalah bis? Tapi kok aneh ya? Pikir dari Lee Shaggy yang merasa ada kejanggalan. Karena memang sudah tidak terhitung jumlahnya Lee Shaggy dia menghadapi para bis. Tapi baru kali inilah Lee Shaggy dia melihat bis mencoba untuk dapat melindungi sosok bis yang lainnya. Padahal biasanya mereka tidak peduli satu sama lain. Namun sosok yang ada di sebelah dari Lee Shaggy ini terus memberikan sebuah masukan kepada Lee Shaggy untuk segera mengambil sebuah sikap secepatnya. Jika tidak, bisa saja di masa depan makhluk kalau ini bisa menjadi ancaman untuk Lee Shaggy. Jadi Lee Shaggy dia harus bergerak cepat. Bahkan hal itu juga dibenarkan oleh harimau tua. Dia meminta kepada Lee Shaggy untuk segera mengambil sebuah sikap untuk dapat menyingkirkan semua yang ada di depan sana. Dan jika tidak bisa dan Lee Shaggy tidak mau melakukannya, maka biarkanlah dirinya lah yang melakukannya untuk Lee Shaggy. Namun di sini Lee Shaggy dapat mengatakan cukup, tidak perlu, karena dialah yang akan melakukannya dan akan menyingkirkan para iblis-iblis ini dengan tangannya sendiri. Namun sosok bis rank 8 ini dia terlihat agak sedikit keringat dingin juga ketika Lee Shaggy tidak langsung mengikuti perintahnya. Padahal saat ini Lee Shaggy sudah masuk ke dalam ilusi miliknya. Tapi kenapa Lee Shaggy masih saja dapat mempertahankan kesadarannya? Pikir dari makhluk itu. Sampai-sampai saat ini Shaggy dapat terlihat agak sedikit ragu kalau sosok yang ada di depannya ini adalah para iblis. Bisa saja mereka bukan iblis kan, ucap dari Lee Shaggy. Namun hal itu pun langsung dibantah oleh makhluk ini. Dia mengatakan kalau sosok yang ada di depannya ini adalah bis loh, iblis. Mereka bukan lagi bis tapi iblis. Memang iblis, dan juga menekankan untuk Lee Shaggy untuk segera menyerang mereka. Namun tekanan itu justru malah membuat Lee Shaggy menjadi curiga kepada makhluk yang ada di sebelahnya itu. Namun kecurigaan Lee Shaggy pun kembali hilang ketika harimau tua mengatakan kalau sosok yang ada di depannya ini bukanlah iblis tapi keturunan iblis. Jadi mereka masih memiliki pemikiran dan juga sifat manusia karena mereka setengah manusia dan juga setengah iblis, yang membuat mereka semua pun jadi bingung dengan apa maksud dari ini semua. Yang membuat murid-murid ini bingung dengan apa yang diucapkan oleh harimau tua itu apa maksudnya. Dan untuk cerita ini cuma muter-muter aja. Di sini Lee Shaggy percaya, nggak percaya, dibujuk, ya gitu-gitu doang. Hingga pada akhirnya di sini Lee Shaggy dipaksa untuk dapat segera melakukan aksinya. Tapi Lee Shaggy ragu-ragu dan terus ragu hingga membuat sosok iblis ini dia berkesal dengan Lee Shaggy. Karena tujuannya memang sebenarnya bukan untuk ingin menyingkirkan murid-murid itu. Karena memang tujuan sebenarnya dari bis ini bukanlah ingin menghancurkan murid-murid dari sektemu. Kalau tujuannya cuma itu, dia pasti dapat melakukannya dengan mudah. Hanya saja tujuan utamanya adalah membuat hati daun dari Lee Shaggy hancur karena dia berniat untuk dapat melepaskan teknik ilusinya ketika nantinya Lee Shaggy telah menyingkirkan muridnya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan ketika ilusi itu telah dilepas, jelas Lee Shaggy pasti akan mengguncang mentalnya. Mental Lee Shaggy pasti akan terguncang ketika dia menyingkirkan muridnya dengan tangannya sendiri. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini untuk Dang Li dan juga Nona Xian, mereka telah tiba di tempat di mana Lee Shaggy berada. Mereka juga dapat merasakan energi spiritual yang dilepaskan oleh Lee Shaggy dari dalam sebuah lubang reruntuhan gunung. Yang jelas membuat mereka berdua akan turun ke bawah sana untuk dapat memeriksa kondisi dari Lee Shaggy. Sedangkan di bawah sana saat ini Lee Shaggy dia pun bersiap untuk dapat melenyapkan para iblis-iblis yang ada di depannya ini. Dia telah mengangkat tangannya ke udara dan siap untuk dapat melakukannya. Namun melihat Lee Shaggy yang akan melakukannya membuat makhluk ini dia pun sungguh sangat senang. Ya, lakukan cepat, ucap dari makhluk itu. Tapi sebelum Lee Shaggy melakukannya, tiba-tiba aja ada yang menghentikannya, dan ternyata yang menghentikannya adalah Dang Li dan juga Nona Xian. Namun melihat sosok lainnya datang membuat makhluk ini dia pun sedikit kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata ada orang lain yang datang, yang membuat makhluk ini nggak punya pilihan lain selain kembali melepaskan teknik ilusi miliknya, mencoba untuk dapat menyamarkan sosok yang datang itu dari pandangan Lee Shaggy. Karena memang ketika Lee Shaggy dan melirik ke arah lainnya, dia melihat kalau ada dua sosok iblis lainnya yang datang ke tempat ini, yang membuat Lee Shaggy apa-apaan ini? Muncul yang barukah? Pikir dari Lee Shaggy. Namun di sini untuk Dong Li dia pun meminta kepada Lee Shaggy untuk segera berhenti dengan apa yang telah dia lakukan, dan dia juga tahu kalau saat ini Lee Shaggy telah masuk ke dalam sebuah ilusi. Sedangkan untuk Nona Xian dia pun langsung melakukan sebuah aksi. Dia langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang, dan target yang akan diberikan oleh Nona Xian bukanlah Lee Shaggy melainkan sosok makhluk yang ada di sebelahnya, yaitu harimau
tua. Dan untuk harimau tua yang akan menghadapi Nona Xian. Dan untuk Nona Xian dia juga menyadari kalau harimau tua ini bukanlah harimau tua biasa. Karena memang saat ini harimau tua sungguh sangat kuat. Namun untuk makhluk ini ketika dia melihat dua sosok datang membuat dirinya pun tidak panik ataupun takut karena dia bisa menggunakan teknik yang sama untuk dapat membuat Le Shaggy menyingkirkan mereka semua. Karena saat ini di mata dari Le Shaggy mereka semua hanyalah para iblis. Sedangkan di sisi lainnya untuk Lobing ketika dia melihat ada Dongli tepat di depannya membuatnya pun langsung mengatakan kepada masternya kalau saat ini master saya sudah terkena sebuah ilusi. Jadi dia meminta kepada Dongli untuk segera membantu membangkitkan Le Shaggy dari pingsannya yang membuat Dongli dia pun tahu akan situasinya. Di sini Dongli dia juga merasakan kalau energi spiritual yang dimiliki oleh Le Shaggy meluap di mana-mana yang membuatnya pun sadar kalau sebelumnya pasti Le Shaggy telah menghadapi pertempuran yang sangat amat kuat. Dan di sini Dongli dia pun meminta kepada Le Shaggy untuk segera sadar dari pingsannya. Tapi karena memang saat ini Le Shaggy tidak melakukan respon apapun, membuat Dongli dia pun meminta kepada Le Shaggy untuk segera bangun. Kakak bangunlah, ujar dari Dongli. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Dongli tidaklah berguna karena saat ini Le Shaggy dia terus ditempeli oleh makhluk ini yang akan membuat setiap ucapan yang didengar oleh Le Shaggy berbeda dengan apa yang diucapkan oleh sosok yang ada di depannya. Dan dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik ilusi tingkat tinggi yang dia miliki yang akan mengganggu semua persepsi yang digunakan oleh orang-orang. Tiga mencoba untuk dapat membangkitkan Le Shaggy. Dan ini adalah semua metode yang akan dia gunakan untuk membuat hati Dong Le Shaggy benar-benar hancur. Dan melihat itu semua tentunya membuat Dongli dapat benar-benar marah ketika dia melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Dan untuk Dongli dia pun akan maju menyerang. Walaupun dia juga mengatakan kalau dia tidak suka sekali berkelahi ataupun mencari musuh, tapi dia nggak punya pilihan lain selain menggunakan teknik miliknya untuk dapat membangunkan Le Shaggy dari pingsannya. Dan benar saja ketika Dongli dia melepaskan sebuah formasi, ternyata Dongli dia langsung menggunakan 10 formasi unik untuk dapat membangkitkan Le Shaggy yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi makhluk ini. Bagaimana mungkin ada sosok yang dapat menggunakan 10 formasi secara langsung? Gila, ucap dari makhluk ini yang bingung bagaimana bisa Dongli melakukannya. Dan untuk dapat menghentikannya membuat makhluk ini pun kembali berbisik kepada Le Shaggy untuk segera melakukan tugasnya. Cepat lakukan bahaya ini, ucap dari makhluk itu karena dia saat ini akan menggunakan Le Shaggy untuk dapat melawan. Dia akan menggunakan Le Shaggy sebagai bidak. Dan benar saja atas desakan dari makhluk itu membuat Le Shaggy dia pun langsung maju untuk dapat menyerang iblis yang ada di depannya alias Dongli. Dan melihat Le Shaggy yang maju ke arah depan dan akan menyerang tentunya membuat makhluk ini dia pun sungguh sangat senang. Tapi uniknya ketika serangan itu cuma berjarak 1 jengkal saja, tiba-tiba saja itu semua berhenti. Di sini Le Shaggy tiba-tiba aja dia pun menghentikan serangannya karena dia merasakan ada yang aneh dengan hatinya. Dia pun merasa ada yang janggal dan merasa kalau ini semua tidak benar. Dan untuk Dongli dia pun bertanya, kakak, kau masih mengingatku? Ujar dari Dongli yang membuat makhluk ini dia pun benar-benar kesal. Bagaimana mungkin Le Shaggy dapat menghentikan langkahnya padahal tinggal sedikit lagi. Sedangkan untuk Le Shaggy saat ini dia pun benar-benar muak dengan semua kata-kata yang muncul di kepalanya. Namun itu juga membuat Le Shaggy dia pun sadar kalau ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba saja dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh South Dragon sebelumnya tentang hati Dao, yang membuat Le Shaggy dia pun sadar betul kalau ini semua pasti ada yang tidak beres. Dan itu membuat dirinya melepaskan kembali domain miliknya untuk dapat memberikan sebuah serangan. Namun melihat Le Shaggy yang melepaskan domain membuat makhluk ini dia pun benar-benar senang karena sepertinya Le Shaggy akan menyerang Dongli dengan semua kemampuan yang dia miliki. Tapi ternyata Le Shaggy dia memutar arah dan malah menyerang makhluk itu, menyerang makhluk yang sebelumnya terus membisiki kepalanya yang tentunya membuat mereka pun sungguh sangat senang ketika Le Shaggy dapat lolos dari ilusi yang sebelumnya. Yang membuat kini harimau tua dia pun juga bingung ketika formasi ilusi itu telah dipatahkan. Apa yang terjadi? Ucap dari harimau tua. Begitu juga dengan Le Shaggy ketika dia melihat, lah kok rame, ada apa ini? Ucap dari Le Shaggy. Namun melihat Le Shaggy yang sudah kembali sadar membuat Dongli dia pun langsung berlari ke arah Le Shaggy dan juga memeluknya. Yang membuat Le Shaggy dapat mengatakan, hei Dongli, apakah ini kau? Jadi makhluk yang kulihat sebelumnya adalah kau, ucap dari Le Shaggy. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Dongli. Dongli mengatakan kalau sebelumnya Le Shaggy terkena sebuah teknik ilusi tingkat tinggi yang membuat Le Shaggy lah dia malah nyengir nggak tuh. Yang tentunya hal itu membuat Dongli dia pun kesal. Apalagi sebelumnya Le Shaggy dia pun mengatakan ini semua ya cuman tertawa-tertawa doang. Yang tentunya hal itu juga membuat mereka semua kesal. Apalagi makhluk ini dia pun kesal ketika formasinya telah dipatahkan. Tapi dia juga mengatakan kalau kemampuan yang bukanlah hanya sebuah ilusi. Dia kini kembali melepaskan tekanan yang kuat hingga memaksa mereka yang lemah langsung berlutut. Tapi tidak dengan Le Shaggy dan juga
Dangli. Sedangkan untuk makhluk ini dia pun kesal ketika tekniknya dapat dipatahkan oleh Liu Xiaoqi dan dia menganggap ini semua karena dia terlalu lalai, meremehkan Liu Xiaoqi terlalu lemah. Tapi di sini ketika Liu Xiaoqi telah berhasil mematahkan tekniknya yang pertama, membuatnya pun tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik lukisan yang dia miliki. Karena sejatinya teknik lukisan yang digunakan oleh Raja Iblis dan adalah teknik yang dia miliki. Dan dengan teknik inilah dia akan melenyapkan Liu Xiaoqi, apalagi dia akan menggunakan lukisan dari para makhluk kuno yang akan melahap Liu Xiaoqi di tempat ini. Namun ketika dia akan melepaskan serangannya kepada Liu Xiaoqi, tiba-tiba aja muncul sebuah ular kecil yang langsung melilitnya, menarik makhluk ini, dan ternyata yang melakukannya adalah sosok wanita berjubah yang mengatakan kalau dia datang ke tempat ini hanya untuk menyelamatkan makhluk ini. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Liu Xiaoqi. Bye, thank you.